Friends EduTalk. Welcome leader. Halo Smart Sumsel Friends. Hari ini di EduTalk episode 25 kita ketemu lagi, dan hari ini bersama dengan narasumber kita yang super kece, yaitu Nadia Salsabila. Halo, Nadia. Nadia ini biasanya kita panggil Nana ya. Baik, mengapa tadi saya bilang spesial? Karena Nana ini adalah alumni SMA Negeri Sumatera Selatan yang baru saja lulus sebenarnya ya, belum lama dia dari sini lulus dari angkatan ke-13. Nah, apa yang bikin Nana ini spesial untuk episode kali ini? Kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya. Nana, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Setelah sekian lama mengurusi semua dokumen keperluannya. Ya, Masya Allah. Nana ini adalah salah satu alumni SMA Sumsel yang mendapatkan beasiswa Turki Bursary Scholarship ya. Begitu ya Nana? Waduh, Masya Allah, ini luar biasa sekali ya teman-teman. Nana akan kuliah di Turki nanti ya. Tapi sebelum kita bicara tentang bagaimana kuliahnya nanti, kita akan kenal dulu lebih lanjut ya tentang Nana. Nana mungkin bisa cerita dulu nih, Nana nih asalnya dari mana sih? Karena kan di SMA Negeri Sumatera Selatan semua siswa-siswinya itu berasal dari 17 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Nana dari mana sih asalnya? Nana asal dari Lubuk Linggau, Bu. Terus Nana ini juga anak kedua dari 3 bersaudara. Itu saudaranya perempuan semua. Ya, terus sama adik itu cuma beda 3 tahun. Sekarang dia kelas 2 SMA. Terus kalau kakak itu udah beda 10 tahun, jadi udah berkeluarga sendiri. Baik, nah kalau boleh cerita sedikit nih tentang keluarga, ayah dan ibunya aktivitasnya sekarang kesibukannya apa? Kalau ayah sendiri itu kerjanya itu sebagai ojek pangkalan. Kalau enggak misalkan lagi bulan puasa itu jualannya di desa-desa gitu, jadi jualan baju atau jualan yang BJ-BJ. Terus kalau ibu sendiri, ibu ngajar di SD sebagai guru honorer juga. Oh, di SD. SD-nya dekat rumah atau agak jauh? Kalau estimasi waktu untuk berangkat itu hampir 20 menit. Lumayan juga ya, jadi tidak begitu jauh dan tidak begitu dekat juga. Baik, karena semuanya perempuan jadi cantik-cantik semua ya. Nah, Nana ini juga kalau boleh tahu Nana ya, dulu sebelum masuk ke SMA Sumsel itu sebenarnya memang tujuannya ke sini atau ada sekolah lain nih sebenarnya yang pengennya? Sebenarnya kalau di Lubuk Linggau sendiri itu kalau nggak masuk sini adanya mau ke madrasah, Bu. Madrasah. Kebetulan di sana itu udah ditargetin dari sebelum-sebelumnya, karena emang kalau nggak bisa gimana gitu di madrasah itu udah bagus gitu, Bu. Soalnya ada keagamaan juga. Tapi waktu semester kedua awal Januari itu ada teman yang informasiin, nah ini sekolahnya ada lo bagus, full scholarship. Terus tuh ini kayak sistemnya kayak ada Harry Potter. Pertama itu tertarik karena dengar Harry Potter gitu, Bu. Ada soalnya, sistem house-nya gitu ya. Soalnya Nana dari kecil itu udah suka film Harry Potter, makanya ada pengen kuliah di luar negeri gitu. Alhamdulillah tercapai masuk SMA Sumsel. Jadi sebenarnya Nana sudah ada cadangan ya mau ke madrasah ya. Dan alhamdulillah rezekinya ada di sini. Iya, baik, itu tentang keluarga Nana. Nah, kembali lagi ke fokus kita nih, beasiswa Turki yang sekarang Nana dapatkan ya. Itu kan Ibu yakin tidak begitu mudahnya ya. Mungkin kalau bermimpi itu kan boleh ya kita setinggi apa, tetapi boleh nggak sih tahu apakah memang beasiswa ini dari awal sudah menjadi target Nana untuk jenjang berikutnya atau gimana nih? Atau jangan-jangan ada sebenarnya cita-cita lain sebelum terpilih ke beasiswa Turki ini? Jadi sebenarnya itu Nana tuh lebih suka sedikit ke Jepang gitu, jadi lebih prefer untuk kuliah di Jepang. Dan sebenarnya, Bu, ini udah nyari info beasiswa Jepang itu dari awal kelas 11. Nah itu dapat ada, tapi pembukaannya itu awal Februari. Nah kebetulan waktu Januari itu ternyata ada scholarship lain gitu, Bu. Maksudnya kalau setidaknya nggak bisa dapat di Jepang, Nana harus scholarship. Ada karena itu second plan lah gitu ya. Ya itu cita-cita Nana sebelumnya gitu, Bu.
Nah, jadi yang di Jepang itu tetap daftar, tapi yang di Turki ini juga daftar gitu Bu. Ternyata rezekinya ada di Turki. Ya. Alhamdulillah. Jadi dari Jepang ya, Semansum Friends itu ternyata nyangkutnya di Turki ya, walaupun dua-duanya daftarnya berbarengan ya, barengan kemarin bulan ya. Februari. Masya Allah ya, luar biasa ya. Nana mungkin boleh diceritakan nih Nana. Saya yakin ada banyak orang yang penasaran gimana sih ceritanya bisa terpilih, atau mungkin prosesnya bagaimana sih ketika mau mendaftar ke beasiswa Turki ini? Jadi pendaftaran beasiswa ini kan di awal semester kedua kelas 12. Terus itu juga itu sebelum, kalau di Indonesia itu ada namanya SNBP atau SNBT itu kan akhir-akhiran gitu Bu. Sedangkan ini persiapannya hampir sama kayak Semansum sebenarnya sih, bukan dari awal semester gitu kan. Lebih dulu gitu Iya, ya. lebih dulu. Jadi untuk berharap hasilnya itu kita nggak tahu pasti, soalnya bakalan di akhir. Ini pendaftaran di bulan Februari, tapi pengumumannya bulan Agustus gitu. Ada deg-degan juga Iya, ya. gitu, Ini Bu. gimana kalau nggak terima kemana lagi ya gitu Iya. ya. Terus di application formnya itu juga udah ngurus 1 bulan penuh atau 1 bulan lebih lah, pokoknya dari akhir Januari sampai deadline-nya itu akhir Februari gitu Bu. Nah di sana pendaftaran itu emang ada kayak overseas biasanya yang harus buat esai dan lain-lain gitu. Tapi di sini kayaknya Nana lebih fokusnya banyak ke esai secara tersembunyi gitu Bu. Ada esai secara tersembunyi, misalkan kita ada hobi apa itu disuruh jelaskan walaupun nggak langsung gitu. Iya. Jadi sebenarnya ada target dari mereka untuk melihat profil Nana Iya. lebih dalam ya. Nana juga disuruh nyertakan CV gitu Bu, terus academic qualification, terus ikut organisasi apa, pernah dapat pengalaman apa di SMA, pokoknya banyak banget. Baik. Nah, mungkin ada yang penasaran juga nih. Sebenarnya tahapannya selain tadi mengisi esai gitu ya, tahapan lainnya apa sih? Mungkin bisa ceritakan dari awal sampai ke tahapan akhirnya nih, supaya nanti Semansum Friends yang berminat juga bisa siap-siap ya gitu. Nah, jadi sebenarnya di Turki Bursary Scholarship ini setiap tahun tuh bakalan ada buka program baru. Tapi yang tetapnya itu ada Bachelor Scholarship Program. Nah, tapi Nana ini kebetulan karena emang udah jiwa seni dari kecil Bu, sukanya kesantau sama yang ada tulisannya Art Scholarship Program. Jadi itu kalau nggak salah kebetulan programnya tahun ini yang baru gitu. Baru tahun Iya. ini. Wah, Sebelum-sebelumnya itu nggak ada. baik, ini kayaknya angin segar nih ya bagi Semansum Friends yang tertarik untuk dapat beasiswa ke Turki atau kuliah ke Turki. Nih kita bisa tanya sama Nana nih, bedanya apa ya? Kan tadi ada yang bachelor dan ada yang art nih, bedanya apa nih? Mungkin bisa dibagi supaya nanti teman-teman Semansum Friends yang menonton bisa ambil kesempatan ini juga. Nah, ya sebelumnya sebelum nyampe ke program tuh Nana cuma mau bilang kalau di Turki sama Indonesia itu untuk penjurusan sama universitasnya agak sedikit berbeda. Kalau di Indonesia itu kan kita cuman diharuskan memilih 4 universitas 1 jurusan gitu. Nah, tapi paling kalau di banyak Turki, itu ya, iya, 4 itu ya. paling banyak Ibu. Tapi kalau di Turki ini 12 sampai Wow. itu maksimalnya, kalau nggak 6 minimal gitu. Bisa 6 sampai 12 ya Semansum Friends memilih jurusan dan universitas ya. Masya Allah. Jadi Nana kemarin milih berapa nih? Kalau Nana kemarin milihnya 6 jurusan di 2 universitas. Yang pertama di Myanmar Universitas sama di Haji Beram Valley University itu. Dan yang diterima ada berapa dari Nah, 6 pilihan itu? Dari 6 pilihan itu yang Nana ingat tuh cuma di notice sama 3 jurusan. Yang pertama. Wah, hebat dong. Berarti dari 6 ya Semansum Friends ada 3 jurusan yang dinotif. Artinya 50% proposal Nadia itu yang berminat tuh 50% dari semua yang diajukan ya. Ya, bisa dibilang begitu. Luar biasa nih Semansum Friends ya. Berarti kalian yang ingin juga kuliah ke luar negeri nanti, terutama ke Turki, bisa juga nih melihat kesempatan ini. Apalagi mulai tahun ini tadi kata Nana ada jalur baru yaitu art ya. Kalau boleh tahu nih cerita lagi Nana, kenapa sih ada 2 pilihan jalur ini sekarang ya untuk beasiswa ke Turki? Apa ada kesempatan baru yang muncul karena fenomena pendidikan yang sekarang ini terjadi, atau bagaimana? Mungkin bisa cerita. Kalau dari pandangan Nadia sendiri, terus diskusi juga sama teman yang kebetulan jurusannya sama Bu. Dia jurusannya sama kayak Nana, visual communication design gitu. Nah, kalau dilihat dari tahun ini sama tahun sebelumnya itu kan kakak-kakak alumni juga kaget kok ada art scholarship program. Soalnya dari kemarin tuh sesuai Cuman bachelor ya. Iya, bachelor. Jadi tuh kalau nggak salah ini Turki ini kan
scholarshipnya dari kementerian di sana. Nah, kalau nggak salah itu dari Turki itu sendiri lagi ada permasalahan di bagian desain gitu Bu. Makanya itu dari Turki sendiri itu membuat art program scholarship gitu Bu. Maka dari itu mungkin banyak lulusan S1 atau S2 S3 tuh yang lebih terpilih di jurusan desain. Diprioritaskan Iya, ya ke diprioritaskan. jurusan desain. Jadi Nana ini memilih jurusannya adalah Visual Communication Design. Visual Communication Design yang sering kita kenal dengan DKV ya. DKV ya Ya. kalau di bahasa Indonesianya. Kalau di bahasa Inggrisnya itu DCV ya, yang lebih terkenal ya, DCV, Design Communication Visual ya. Wah, luar biasa, ini cerita baru nih untuk sponsor friends ini ya Nana ya. Terima kasih sudah berbagi. Nah, untuk jurusan DKV sendiri nih Nana, kalau boleh tahu pasti sudah punya kan ya, ini sebentar lagi berangkat nih ya ke Turki. Tanggal berapa nih berangkatnya? Kalau estimasi dari Turkinya itu sendiri tanggal 30 Oktober sampai 14 September. 30 September. 30 September sampai 14 Oktober. 14 Oktober, Iya, itu ya. nanti diatur sesuai dengan kota masing-masing scholarship-nya. Sejauh ini nih kan sebagai tambahan info ya sponsor friends, Nadia ini baru pulang dari mengurus visanya ya dari Jakarta dan mendapat official letter ya dari kedubes kedutaan Turki sendiri ya untuk pengesahan beasiswanya. Ada berapa banyak sih siswa dari Indonesia yang Nana ketahui yang lulus di tahun ini untuk berangkat bersama-sama ke Turki nih? Jadi kalau kemarin udah gabung grup terus juga ketemu di kedutaan gitu Bu. Kalau totalnya dari S1, S2, S3 terus ada juga program lain gitu Bu, kayak ASEAN itu atau kelas bahasa. Iya. Itu kurang lebih 50 sampai 60 orang. Untuk S1-nya mungkin kurang lebih dari 20 gitu Bu. Hanya 20 orang se-Indonesia loh, sponsor friends ya. Baik, ini luar biasa sekali, kita patut apresiasi perjuangan Nana, pasti tidak mudah ya. Boleh mungkin diceritakan dulu nih perjuangannya kemarin itu sampai hasilnya pengumumannya lulus tuh gimana? Ya. Jadi sebelumnya tadi kan juga udah bilang kalau Turki ini ngurusnya dari awal Februari gitu, sedangkan pengumumannya Agustus. Nah, setelah melakukan pemberkasan dan lain-lain di deadline akhir Februari, itu nggak ada informasi sama sekali. Jadi udah fokus ke kelas UTBK gitu, prepare untuk persiapan di Indonesia. Dan akhirnya udah selesai UTBK bulan sekitar bulan 5 atau 4 itu ada pengumuman lagi, dapat Gmail dari kampusnya sendiri Bu. Langsung ya? Iya, dari kampusnya. Mereka ada 3 jurusan, yang musikal, yang musik, terus performing arts sama di cafe ini minta Ana untuk ngirim portofolio tentang jurusan mereka gitu. Itu sekitar bulan 5. Udah kirim bulan 5, terus nggak ada informasi lagi. Jadi kayak Nanda Aduh, bener-bener diterima atau enggak? Iya, Ini gitu. deg-degannya ya. Dari bulan 5 itu cuma diminta untuk ngirim portofolio. Terus akhirnya ada bulan 6 pengumuman SNBT itu kayaknya belum rezeki, jadi nggak lolos. SNBT-nya justru yang tidak rezeki ya. Iya. Tapi rezekinya lebih bagus Iya. ke Turki. Masya Allah. Apa yang paling berat menurut Nana ketika proses pendaftaran dilakukan atau proses seleksinya gitu? Yang paling berat di mana? Di awal Februari Bu, soalnya ini kan kita kan siswanya itu kan di seluruh dunia itu Bu, sedangkan dari aplikasi dari Turkinya itu cuma satu gitu kan Bu, terus banyak yang akses, kadang itu misalkan hari ini buka itu nggak bakal kebuka Bu. Karena servernya Iya, penuh karena server ya. penuh. Terus yang Nana bilang tadi ada essay tersembunyi gitu Bu. Iya. Itu Tahu-tahu diminta untuk iya, ini, untuk isi ini ngejelasin. gitu ya. Waktu mau ngejelasin server nggak bisa kebuka. Itu yang paling susah menurut Nana Bu. Jaringan ya, lagi-lagi jaringan ya. Dan memang kompetisinya tidak hanya di kognitif saja ternyata ya, tapi juga kompetisinya untuk berebut jaringan membuka server ya, itu kadang-kadang yang menjadi faktor X, salah satu kegagalan juga ya ketika kita mengirimkan aplikasi. Dan alhamdulillah bisa terlalui dengan baik ya, karena sekarang sudah terpilih gitu ya. Baik, Semaksud Sofres kita akan juga kulik sedikit ya, karena sudah pasti nanti akan berangkat insya Allah ya, mudah-mudahan aman sampai nanti hari H bisa berangkat. Tapi kita bagi dulu dong Nana ceritanya tentang Nana sendiri tuh punya target apa sih untuk kuliah di jurusan ini, dan nanti udah kebayang belum di universitasnya nanti mau kegiatan apa saja yang jadi target yang akan diikuti gitu?
kalau ini udah sebelum masuk aja kayaknya udah tergabung dalam suatu organisasi Bu, nama organisasi kayak PPI Ankara. Maksudnya jadi sudah ada dulu iya, ya, udah ada gitu, sebelum organisasi mulai kuliah duluan. ya. Jadi kayaknya bakalan lebih sibuk juga. PPI itu kayak pemuda-pemuda Indonesia yang berkuliah di Turki juga, itu based on kotanya juga. Nana udah tergabung di Ankara, di ibu kotanya Turki gitu. Nah ini kan Nadia juga kuliahnya selama 5 tahun gitu kan Bu. 1 tahun awal tahun ini bakalan kursus bahasa Turki dulu di sana. Itu kurang lebih pembelajarannya yang fokus itu 10 bulan, nanti baru tes untuk ngambil TOMR. TOMR itu kayak sertifikat bahasa Turki. Kayak TOEFL lah Ya, gitu ya, istilahnya kalau gitu. bahasa Inggris ya. Terus 4 tahun baru belajar jurusan di jurusannya. Nah kalau target Nana sendiri itu Bu, kan ini juga belum mulai berangkat kan. Jadi dari Indonesia sendiri mau belajar basic-basicnya dulu. Basic-basic yang kan dari Turki ini benar-benar nggak ada basicnya. Kalau kemarin ke Jepang kan itu udah ada basic. Sudah ada. Ya, Karena memang kata-katanya- minat awalnya ke Jepang iya, ya gitu. Jadi di sini benar-benar zero basic banget untuk Turki. Jadi rencananya selain bahasa apa saja yang mau dikulik dulu sebelum berangkat? Kalau yang sekarang ini kayaknya bahasa dulu Bu, kayak lebih fokus untuk tahu dasar-dasarnya. Komunikasi, Iya. ya. Soalnya guru di sana mungkin ngajarnya biar lebih langsung dapat, mereka bakal ngajar pakai bahasa Turki sendiri gitu Bu. Terus itu target Nana sih misalkan 3 bulan itu ya udah bisa setidaknya berkomunikasi sedikit-sedikit sama orang atau temen di asrama gitu Bu. Ya, terus, Karena bahasa kunci ya kesuksesan untuk belajar ya. Iya. Alat komunikasinya ya bahasa gitu ya. Jadi terus kalau sesuai dengan jurusan ini sebenarnya ada skripsi juga, tapi di Turki itu nggak mewajibkan untuk iya, untuk jadi dia skripsi. ada mata kuliah pilihan ya Iya. sekarang itu ya. Nah target anak itu misalkan nggak mau ada skripsi, harus ada pertukaran pelajar terus dipresentasikan. Nah ini karena emang Nana pengen ke Jepang Bu, nanti Nana udah iya, ada iya. target untuk semester berapa. Pertukarannya pilih ke Jepang. Iya. Pinter banget ini ya Jadi Mas kalau- Friend. Jadi sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Bisa ke Turki, bisa ke Jepang juga. Ya, itu kalau gitu. ada nanti, misalkan nggak ada pun ada dari universitas sendiri itu kerjasama sama basis pertukaran pelajar lain, namanya itu Erasmus Bu, kalau nggak salah. Itu bisa dilakuin di semester ke-3 atau 4 ke atas ya biasanya kalau pertukaran, dan masih juga tujuannya ke Jepang juga ya. Baiklah. Soalnya kalau ini kan jurusannya di kafe gitu, tapi Nana tuh ya kalau dibilang cita-cita kan mungkin cita-cita setiap anak tuh bakalan berbeda. Ya, Sesuai apalagi seiring usia Iya. bertambah akan semakin realistis gitu ya. Yang dulu pengen jadi dosen atau apa, sekarang ini lebihnya pengen ke jadi animator. Wah, cocok nih ke Jepang ya. Jangan-jangan wibu ya Nadia ya, ingin buat animasi film-film gitu Iya juga. Bu, selain di sini kan Nana emang suka baca buku Bu. Di SMA juga jadi library assistant. Terus di waktu udah lulus Nana juga sering ke perpustakaan karena rumahnya di belakang perpustakaan gitu Bu. Ya. Wah. Jadi lagi benar-benar suka baca buku novel kerajaan Indonesia gitu Bu. Nah kalau Nana lihatnya ada dapat referensi dari webtoon gitu Bu. Dia mengulik cerita Ken Dede sama Ken Arok. Itu benar-benar kayak penggambaran dari animatornya itu bagus banget Bu. Jadi kalau misalkan Nana lulus nanti banyak cerita kerajaan di Indonesia ini yang bisa Mengangkat jadi cerita rakyat ya Iya, gitu ya, mendunia ya. Wah, luar biasa, mulia sekali ya cita-citanya Nadia ya. Baik, kayaknya ini terakhir deh pertanyaannya. Nadia tadi sudah banyak sekali ya berbagi, terus targetnya juga kayaknya bisa menginspirasi ya Smart Social Friends. Jadi kamu tidak harus statis dan kaku pada saat ini, mungkin pada saat ke depan bisa terpikirkan lagi, lebih terbuka dari ceritanya karena dia tadi ya untuk menggapai universitas atau cita-cita impian kamu nanti ya. Nah tapi kasih dong tips untuk adik-adik yang mau studi ke luar negeri juga nih, apa hal-hal yang mungkin kita harus persiapkan, mungkin mulai dari kelas berapa tuh Nadia kemarin harus mempersiapkan sehingga bisa ketika kelas 12 itu sudah siap untuk mendaftar ya ke berbagai universitas yang ada di luar negeri. Jadi kalau emang pengen overseas itu udah diniati dari kelas 10, kayak misalkan walaupun ada beberapa negara itu yang nggak mewajibkan harus bahasa Inggris, tapi kalau menurut Nadia sendiri itu bahasa Inggris penting, sama kayak Karena bahasa internasional. Iya betul ya. Ibu. Jadi komunikasi misalkan nggak bisa bahasa dari mereka kan setidaknya kita bisa komunikasi dengan bahasa yang general Iya, gitu Bu. betul. Nah itu udah pertama-tama sih niatin dari hati dulu, udah kelas 10 pengen overseas gitu kan. Nadia juga kemarin sempat bikin notes gitu Bu, pengen kuliah tahun ini, tahunnya tepat di tanggal 6 Agustus juga pengumuman dari Turki Ada, gitu. ya. Iya. Nah itu misalkan mau overseas itu juga banyak informasi-informasi tentang
kuliah-kuliah yang mengasih memberikan Memberikan beasiswa. ya scholarship gitu Bu. Nah tapi kalau khusus untuk Turki ini kenapa Nadia rekomendasiin beda sama yang kan udah nyoba dua nih Bu, Ya. yang Jepang sama Turki, jadi udah tahu perbedaannya apa. Nah kalau kebanyakan dari scholarship itu kan mereka tuh kayak mewajibkan kita untuk menerjemahkan dulu berkas-berkasnya gitu Mbak. Betul. Dan itu juga Jadi mengeluarkan PR ya? Iya, jadi PR Ah. itu juga mengeluarkan banyak biaya itu. Kalau sekali ngeterjemahin itu hampir 200 atau 500 gitu sampai gitu. Nah, tapi kalau Turki ini unggulannya misalkan kita melampirkan berkas asli, tapi kalau udah lulus baru Iya, boleh baru gitu ya. boleh. Jadi boleh jadi apa namanya tagihan setelah lulus Iya, tagihan. ya, Jadi, beda dengan yang lain ya. kalau yang lain tuh kita nggak tahu itu udah masuk tahap mana, harus diwajibkan untuk yang menyertakan terjemahan, terus tuh sertifikat bahasa. Yang di Turki kemarin juga opsional. Kemarin nanti juga nyertain IGCSE dari sekolah. Iya, untungnya ya kita ada sertifikat IGCSE juga, jadi nilai tambah lah gitu ya. Terus di kelas 11 juga kalau bisa ikuti banyak organisasi juga yang bersangkutan, misalkan kalian pengen jurusan apa, ya ikut organisasinya, terus cari volunteer juga gitu. Baik, jadi selain kalian menyiapkan dari sisi akademik ya, langsung friend, artinya perlu menyiapkan nih dari kelas 10 untuk pengalaman-pengalaman organisasi dan mungkin juga yang non akademik ya, kayak seni ya, intinya skill tambahan kalian selain kognitif gitu ya, untuk selain pengetahuan di sekolah. Luar biasa, terima kasih banyak Nana ya, jadi Kak Nana ya, Kak Nadia sudah mau berbagi karena sebetulnya ini harusnya ya dari Jakarta ya Kak Nana ini pulang ke Linggau loh, Smart Social Friends, tapi menyempatkan diri untuk hadir ke SMA Sumsel ya, yang sudah 3 tahun ya menjadi keluarga, menjadi rumah bagi Kak Nana ini untuk sebelumnya lanjut ke perguruan tinggi di Turki lagi ya, perguruan tingginya. Ya baik, mungkin itu saja yang bisa kita obrolkan. Ini asik sekali sebenarnya ya. Kalau mungkin nanti akan ada seri 2 ya ketika Nana sudah kuliah di sana ya mungkin. Tapi intinya kami sangat mengapresiasi Nadia, apa yang sudah Nadia capai sejauh ini adalah pencapaian SMA Sumsel juga ya, Smart Social Friends, karena apa yang sudah diperjuangkan selama 3 tahun ini tentunya belum selesai karena baru akan melanjutkan ke dunia nyata ya. Dunia nyatanya langsung jauh di sana, dan mudah-mudahan bisa membawa manfaat untuk Smart Social Friends yang sedang menonton, karena Kak Nadia ini menyampaikan apa yang sudah benar-benar dialaminya secara langsung ya. Jadi insya Allah sangat terpercaya lah infonya gitu ya. Dan semoga juga nanti dari adik-adik yang lain, adik-adik kelas bisa bertambah ya yang diterima. Mungkin tidak hanya 1 orang, 2 orang, ke depannya bisa juga melanjutkan sukses mendapatkan beasiswa penuh di perguruan tinggi di luar negeri. Baik, terima kasih Nadia sekali lagi kami ucapkan atas kesempatannya untuk hadir hari ini ya. Dan semoga apa yang direncanakan ini bisa berhasil, target-targetnya tadi tercapai, amin ya. Dan juga membanggakan keluarga juga SMA Negeri Sumatera Selatan tentunya. Kita tutup sesi hari ini. Terima kasih banyak Kak Nadia. Smart Social Friends, kita akan berjumpa lagi di episode 26. Siapa lagi yang akan jadi bintang tamunya? Tunggu dan ikuti terus Smart Edu Talk. Smart Edu Talk, well done leaders.